Ya, demikian puji Tuhan, demikian video ukin saya. Kiranya memberkati kita semua sebagai mahasiswa di LPTK dimanapun tersebar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mohon izin di kesempatan kali ini saya sebagai guru agama Kristen mohon izin akan menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan lewat indahnya ciptaan Allah sebagai kesaksian dalam saya melaksanakan uji kinerja topik indahnya ciptaan Allah. Secara pribadi pun saya sangat diberkati dengan topik ini. Mengapa? Ketika saya menggali materi ini lebih dalam, dan perlu diketahui topik indahnya ciptaan Allah ini, saya menggunakan pendekatan pembelajaran DBL atau Discover Based Learning untuk memecahkan masalah dengan cara pendekatan pembelajaran melalui Discover Based Learning. Artinya peserta didik dimintakan oleh guru-guru, oleh saya sebagai guru untuk mencari, menemukan masalah yang ada di lingkungan sekitar kita, menemukan dan mencari, memperhatikan lingkungan alam sekitar di sekolah SD 03 Peniki Bawah, dan sekaligus juga ada praktik untuk melaksanakan rencana aksi untuk kebersihan lingkungan sekitar. Secara pribadi topik ini sangat memberkati saya. Mengapa? Karena di sana ada aksi untuk menjaga lingkungan hidup. Nah, ada yang menarik di dalam pembelajaran. Ketika saya mempelajari untuk persiapan pembelajarannya, di situ ada lembar kerja untuk siswa menemukan beragam ciptaan Allah, di mana dalam beragam ciptaan Allah di situ ada jenis tanaman yang saya sendiri mencari tanaman-tanaman bunga dalam hal ini, jenis tanaman bunga-bunga. Kemudian sebagai guru juga kami diperlengkapi dengan modul. Saya ingat modul TPACK, Technological, Pedagogical, Content Knowledge, di mana pedagogical ini diintegrasikan dengan teknologikal beserta konten. Konten di sini berbicara sebagai pendidikan agama Kristen. Pedagogikal berbicara tentang bagaimana guru memberikan konten agama Kristen khususnya kepada peserta didik. Dan knowledge di sini pengetahuan, di mana sebagai seorang guru kami diminta oleh LPTK untuk memiliki pengetahuan yang dalam hal ini pengetahuan Alkitabiah tentunya. Dan itu diintegrasikan dengan teknologikal atau alat-alat teknologi menjadi sebagai bahan media pembelajaran. Nah, ketika saya mencari yang tadi saya sebutkan ragam ciptaan Allah, jenisnya adalah tumbuh-tumbuhan. Nah, saya pada kesempatan menyiapkan modul ini, saya menyiapkan kamera HP untuk discover atau mencari, menemukan beragam jenis tumbuhan berupa bunga-bunga. Pada saat itu saya berfoto, mengambil gambar bunga-bunga. Tetapi saya hanya mengambil beberapa jenis tanaman bunga, kemudian saya foto menggunakan alat media berupa Google Lens yang ada tersedia di HP kita masing-masing. Di sana kita bisa memanfaatkan media digital berupa kamera Google Lens. Kemudian saya pada waktu itu mengambil gambar bunga. Ada beberapa bunga yang saya ambil contoh bunga yang saya ingat pada waktu itu saya foto adalah bunga Sri Rejeki. Dan saya ingat pada waktu pembelajaran di kelas saya foto, dan juga di saat pada saat di rumah saya mengambil gambar di depan rumah. Saya mengambil gambar bunga yang sejenis dengan Sri Rejeki, dan di situ diberi keterangan sedemikian rupa tentang deskripsi bunga Sri Rejeki ini berasal dari, kalau tidak salah dari Cina,
kemudian yang artinya memberi keberuntungan, dan manfaatnya adalah memberi sebagai pembersih udara. Menurut saya ini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa ketika Tuhan menjadikan alam semesta, Tuhan menjadikan seluruh yang tercipta di bumi ini sesungguhnya memiliki manfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Contoh dari perkara kecil, tumbuhan bunga. Bunga saja bermanfaat untuk membersihkan udara. Dan saya membayangkan ketika kita berada di dalam satu rumah, di mana di sana banyak terdapat, dan jika rumah itu misalnya, menurut saya rumah itu terdapat bau-bau yang tidak menyenangkan, contoh hamis dalam makanan, mungkin bunga ini berfungsi untuk menarik racun dari bau itu, atau racun dari hewan yang telah mati dan beberapa hari tidak kita temukan, pasti menimbulkan bau yang sangat menyengat, seperti contoh hewan tikus. Jikalau dia mati, pasti dia akan menghasilkan bau yang tidak mengenakan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, jenis tanaman bunga yang ada di sekitaran kita itu bermanfaat sekali untuk membersihkan udara di sekitaran kita, pun bermanfaat untuk memberikan keindahan. Di waktu kita melihat bunga-bunga itu akan menghasilkan, di dalam batin kita itu akan tercipta kebahagiaan. Saya ingat bersaksi, saya ingat dalam penulisan surat, saya sebagai juga mentor di salah satu PPA yang ada di Kota Manado, ketika saya membaca salah satu surat anak yang dari sponsor, di sana salah seorang sponsor berkata, menurut penelitian seorang ahli, seorang penulis buku berkata, jika melihat bunga-bunga, di sana akan terbangun rasa bahagia. Dan kemudian si sponsor ini, dia berkata kepada anak yang dikirim surat, atau dikenal dalam mentor itu sebagai peserta, partisipan dalam hal ini. Dia mengajak anak tersebut untuk melihat bunga. Karena ketika melihat bunga akan menghasilkan kebahagiaan. Puji Tuhan. Nah, sesuai dengan topik saya tadi, puji Tuhan, sebagai umat manusia, Tuhan telah menciptakan ragam ciptaan Allah yang sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia tentunya. Dan memang sesungguhnya topik ini sangat luar biasa. Indahnya ciptaan Allah, tidak sekedar indah, tetapi ini akan berefleksi ke dalam batinia setiap manusia yang menikmati ciptaan Allah. Betapa kita, pelajaran rohaninya adalah apa? Betapa saya dan saudara sangat beruntung jika kita mengimani bahwa sesungguhnya indahnya ciptaan Allah, juga mengimani bahwa Tuhan itu sungguh hebat. Dia tidak menciptakan segala sesuatu yang terjadi itu tanpa tujuan dan tanpa manfaat. Mari kita bangun kehidupan kita menikmati ciptaan Tuhan, mensyukuri apa yang Tuhan fasilitasi untuk kita nikmati setiap hari. Kadang, dan saya pun menyadari bahwa sebagai orang percaya kita seringkali terjebak kepada rutinitas dan kepada masalah-masalah kehidupan kita sehari-hari, dan itu tidak bisa kita pungkiri sebagai makhluk manusia yang kita akui sebagai makhluk yang lemah, dan bahwa tanpa Tuhan saya dan saudara itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kata Injil Yohanes pasal 15, mari tetaplah kita bergantung kepada Tuhan, belajarlah kepada tanaman-tanaman di sekitar kita yang memiliki manfaat. Nikmatilah ciptaan Tuhan itu. Dia sangat memberi manfaat buat kita semua. Dan syukurilah itu adalah pemberian Tuhan, maka agungkanlah Tuhan setiap hari. Puji Tuhan. Bagi saudara-saudara yang mendengarkan video ini, apapun yang menjadi pergumulan saudara yang ada di rumah atau dimanapun saudara berada, boleh saya doakan
Dan saya bantu, boleh izin saya bantu dalam doa, apapun jadi pergumulan saudara. Ingat, saya sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa di dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dalam kitab Injil dikatakan Matius 11, ajakan juru selamat, Lembaga Alkitab Indonesia, memberi perikop demikian. Yesus mengajak buat saya dan saudara pada hari ini, untuk apa? Datang kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang akan memberikan kelegaan, kelepasan dari setiap beban dosa dan masalah yang tidak pernah kunjung habis. Datang kepada Yesus, Dia akan memberikan kelegaan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, mensyukuri segala nikmat Tuhan yang Dia karuniakan bagi kita orang percaya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau sungguh baik. Engkaulah pemulih hidup kami yang memberikan kesembuhan, bahkan keselamatan yang pasti ketika anak-Mu Yesus Kristus sudah mati berkorban bagi kami. Hamba-Mu berdoa di tempat ini kepada pemirsa yang menyaksikan, kiranya Tuhan Yesus menyembuhkan apapun penyakit yang mereka alami, oleh pertolongan darah Yesus disembuhkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.